Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu, siswa-siswi kelas 9 yang saat ini sedang berada di rumah? Mudah-mudahan semuanya tetap berada di rumah, nggak pada keluyuran. Jangan sampai belajarnya males-malesan, tapi ternyata mainnya tetap rajin. Ya, ini belum nanti saat ada rekapan akan ketahuan siapa aja yang sudah mengerjakan pelajaran ibu dan siapa aja yang belum. Ya, jadi selagi masih ada kesempatan, tolong segera dikerjakan, diselesaikan, dibuka lagi linknya, dilihat apakah kamu sudah mengerjakan semua tugas yang diberikan atau belum. Ya, oke anak-anak ibu kelas 9, pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang rangkaian listrik. Nanti akan dibahas lebih detail tentang rangkaian listrik seri, paralel, dan campuran. Namun sebelum kita masuk materi, sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Anak-anak ibu, siswa-siswi kelas 9, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang rangkaian listrik seri, paralel, dan campuran. Berikut akan dijelaskan materinya lebih detail, tolong disimak baik-baik, dan nanti di akhir video ibu akan memberitahukan tugas yang harus dikerjakan. Ya, oke, selamat menyaksikan. Oke, anak-anak ibu kelas 9, kita masuk ke macam-macam rangkaian listrik. Materi yang keempat, pelajaran prakarya. Apa itu rangkaian listrik? Listrik itu tahu ya, listrik itu adalah energi yang menghubungkan segala jenis alat elektronik yang ada di rumah kita. Listrik dinamis itu adalah listrik yang dapat bergerak loh. Listrik bergerak kemana? Maksudnya bukan listrik yang jalan-jalan, tapi listrik itu dapat menggerakkan segala sesuatu yang terhubung dengan dia. Itu namanya listrik dinamis. Salah satu contoh listrik dinamis adalah baterai. Tahu baterai? Baterai itu bisa membuat segala sesuatu yang tidak bergerak menjadi bergerak. Ya, segala sesuatu yang tidak memiliki tenaga menjadi tenaga. Maka baterai disebut dengan listrik dinamis. Pada baterai terdapat kutub positif dan kutub negatif. Jika kedua kutub ini dihubungkan dengan kabel, elektron mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Kan baterai itu ada dua sisi tuh. Ada yang atas tuh, yang ada tonjolannya. Itu namanya kutub positif. Nah, yang datar, yang bawah itu namanya kutub negatif. Kalau misalkan disambungin ke kabel, salah satu kutubnya itu akan mengalirkan aliran elektron namanya yang disebut dengan arus listrik. Jadi kalau nggak terhubung kabel, baterai nggak ada fungsinya. Jelas ya? Ketika arus listrik melewati lampu, arus listrik akan menyebabkan lampu menyala. Nah, rangka itu namanya rangkaian listrik. Jelas ya? Jadi kabel yang terhubung dengan baterai akan menyebabkan lampu menyala kalau kabel tersebut terhubung dengan kutub yang ada pada baterai. Nah, dan sebaliknya, arus listrik hanya dapat menyala pada rangkaian tertutup. Jadi tetap harus ada saklar on-off-nya. Kalau nggak ada saklarnya, listriknya nggak bisa nyala. Ada 3 jenis rangkaian listrik. Yang pertama namanya rangkaian seri, yang kedua rangkaian paralel, dan yang ketiga namanya rangkaian campuran. Oke, kita bahas satu-satu ya. Masuk yang pertama namanya rangkaian seri. Oke, sifat rangkaian seri yang pertama adalah arus yang mengalir pada setiap lampu sama. Jadi ada arusnya, ya. Kemudian yang kedua, tegangan sumber akan dibagi sama dengan jumlah tahanan seri. Oke, sebelum masuk ke sifat, Ibu jelasin dulu ya. Rangkaian seri itu rangkaian listrik yang terdiri dari 2 buah lampu atau lebih yang disusun secara berderet atau berurutan. Jadi disusunnya sejajar, sama, berderet atau berurutan. Dan tegangannya juga dihubungkan secara berderet, jadi sama rangkaiannya. Nah, apabila salah satu lampu diputuskan, maka yang lain akan ikut mati. Jadi itu namanya seri. Sama, satu seri itu kan berarti satu jenis, ya. Sifatnya yang pertama, arus yang mengalir pada setiap lampu akan sama tegangan, arusnya akan sama kekuatannya. Kemudian yang kedua, tegangan sumber akan dibagi sama dengan jumlah tahanan seri. Berapa voltnya gitu ya, akan tetap sama. Yang ketiga, arus yang mengalir tergantung pada jumlah besar tahanan beban dalam rangkaian. Jadi tergantung dalam satu rangkaian itu bebannya berapa. Kalau misalkan bohlamnya yang 5 watt, ada 2 bohlam, berarti kan 10 watt.
berarti tegangannya hanya sampai 10 watt. Nah, baterainya yang pas itu seperti apa? Kurang lebih seperti itu. Dan yang keempat, jika salah satu beban atau bagian dari rangkaian tidak terhubung atau putus, maka aliran arus akan terhenti. Jadi kalau misalkan ada satu yang nggak terhubung nih, kayak misalkan baterainya nih, satu kabelnya putus, dan udah dia nggak terhubung lagi, putus semua dua-duanya, lampunya nggak akan nyala. Ya, oke, kita lanjut. Prinsip dalam rangkaian seri. Yang pertama, hambatan total merupakan hasil penjumlahan tiap-tiap hambatan serinya. Di sini bukan hambatan gangguan ya. Maksudnya hambatan di sini adalah kabelnya tadi nih, kabel atau penghubung cepat hambatnya dari baterai ke lampu. Itu nama hambatannya maksudnya. Jadi bukan hambatan halangan, bukan, tapi hambatan kuat arus listriknya gitu, hasil penjumlahan tiap-tiap hambatan serinya. Kan ini ada 2 lampu, ada 2 baterai. Nah, berapa nih kuat arusnya? 2 baterai itu bisa menghidupkan berapa bohlam? Kurang lebih seperti itu. Yang kedua, kuat arus dalam tiap-tiap hambatannya tetap dan besar kuat arus setiap hambatan sama dengan kuat arus total. Jadi kalau seri dia sama semuanya. Kalau misalkan baterainya 2, ya berarti untuk lampu 2, dan seterusnya. Yang ketiga, beda potensial atau tegangan tiap-tiap hambatannya berbeda-beda. Dan hasil penjumlahan tegangan tiap-tiap hambatan sama dengan tegangan total. Misalnya gini, 2 bohlam lampu dengan watt 5 watt, dengan watt sebesar 5, kan 2 nih. 2 bohlam, berarti kan 10 watt. Nah, besar tegangan itu merupakan penjumlahan tegangan tiap-tiap hambatan. Jadi setiap hambatan ini hanya mengantarkan 5 watt ditambah dengan 5 watt. Jadi hanya mampu menampung hambatan sebesar 10 watt. 10 watt namanya tegangan total. Jelas ya? Jadi dia sama, nggak akan berubah. Nanti kalau paralel dia beda-beda lagi masing-masing. Ya. Contoh rangkaian listrik pada seri dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya lampu hias pohon Natal. Atau kalau dibuka pohon Natal. Kamu kan kemarin pas waktu 17 Agustus lihat tuh lampu merah putih yang menjadi lampu hiasan. Itu namanya seri. Contoh lampu seri. Karena kalau satu nyala kan dia nyala semua tuh. Sederet nyala semua gitu ya. Ada berapa lampu? Oh, dia misalkan 15 watt. 15 watt itu untuk 10 lampu kecil misalnya, atau 15 lampu kecil. Berarti masing-masing satu lampu kecil itu wattnya 1 watt gitu. Jadi kurang lebih seperti itu contohnya ya. Lampu TL atau lampu neon, tahu lampu yang panjang, bohlam yang panjang, bohlam zaman dulu nih udah jarang dipakai. Kalau sekarang yang dia ada kotaknya, ada kotak sarangnya, baru dipasang lampunya. Nah, itu salah satu juga rangkaian seri. Dalam setrika listrik dan kulkas, bukan dalam setrikanya, tapi terlihat pada temperatur suhunya. Kalau kulkas, kalau di setrika kontrol panasnya. Kan walaupun di posisi paling kecil setrika itu tetap panas gitu ya. Cuma nanti semakin kita putar jauh, maka akan semakin bertambah tingkat panasnya. Nah, itu namanya juga termasuk dalam rangkaian seri gitu ya. Kita lanjut yang kedua, rangkaian paralel. Rangkaian paralel terbentuk jika 2 buah bola lampu dihubungkan secara berjajar, kutub lampu sejenis dihubungkan ke kutub baterai yang sama. Nih, kalau paralel beda sama seri. Pada rangkaian ini, jika salah satu lampu diputuskan atau mati, maka lampu yang lain masih tetap menyala. Hal ini terjadi karena lampu yang lain masih terhubung dengan arus listrik. Gambarnya bisa dilihat di buku LKS halaman 25. Nih, jadi dia kan baterainya 2 nih, saklarnya ada, tapi lampunya dipasang di tempat yang berbeda-beda, dipisah-pisah, nggak di satu tempat. Jelas ya? Ada yang di kanan, ada yang di kiri, dan seterusnya. Nah, tinggal kabelnya aja dihubungkan ke arah mana. Sifat-sifat rangkaian paralel. Pertama, tegangan pada masing-masing beban listrik sama dengan tegangan sumber. Jadi kalau misalkan tegangan sumbernya 150 volt, ya udah tegangan masing-masingnya tinggal dibagi-bagi aja ya. Yang kedua, masing-masing cabang dalam rangkaiannya adalah rangkaian individu, jadi sendiri-sendiri, nggak mempengaruhi yang lain. Yang ketiga, arus totalnya lebih besar daripada arus
individu. Yang keempat, jika salah satu cabang tahanan terputus, rangkaian lainnya tidak akan terganggu dan tetap bisa bekerja. Ini sekaligus kelebihan dari rangkaian paralel. Kalau rangkaian seri, satu putus semua, mati semua gitu ya. Tapi kalau rangkaian paralel, satu putus, yang lain masih tetap bisa bekerja. Kita lanjut. Nah, prinsip dalam rangkaian paralel. Prinsipnya adalah hambatan paralel merupakan hasil penjumlahan tiap-tiap hambatan paralelnya, sama kayak seri ya. Jadi masing-masing lampu ini punya kekuatan berapa, kemudian dihubungkan ke batu baterainya, kuat arusnya dia berapa ya. Dalam percabangannya, kuat arusnya berbeda-beda dan perbandingan kuat arus tiap percabangan berbanding terbalik dengan perbandingan hambatan tiap-tiap cabangnya. Jadi maksudnya gini, ini kan lampu cabangnya. Ya, nah kuat arusnya ini berbanding terbalik dengan hambatannya. Jadi gini, kalau misalkan lampunya 5 kali 5 watt, berarti kan 25 watt. Itu kalau misalkan yang satu mati, maka akan menambah ke lampu yang lain. Paham ya? Jadi di baterainya ini, baterainya 2 nih, mampu menyalakan 5 lampu misalnya. Satu mati. Nah, kuat arus yang lain tidak akan terpengaruh dan berbanding terbalik dengan hambatannya. Jadi tetap bagi-bagi 5. Dibagi masing-masing ya. Yang terakhir, beda potensial atau tegangan tiap-tiap percabangannya tetap dan besar tegangan setiap percabangan sama dengan tegangan totalnya. Jadi sama kayak seri. Contoh penerapan rangkaian listrik paralel, distribusi listrik PLN ke rumah-rumah penduduk. Nah, di rumah kamu itu kan ada saklar ya, on off. Ketika lampu, misalnya di rumah kamu ada 10 lampu. Lampu depan, lampu kamar, kamar mandi, dapur, dan yang lainnya. Nah, misalkan pada satu peristiwa, lampu dapur mati misalnya. Kan lampu yang lain masih tetap bisa nyala. Jelas ya? Nah, itu salah satu contoh rangkaian listrik paralel. Jadi dia sendiri, tetap dia sendiri dengan rangkaian listrik sendiri, sehingga tegangannya juga ya udah punya sendiri ya. Beda sama rangkaian seri. Kalau rangkaian seri, misalkan listrik di dapurnya mati nih, ya udah semua rumah mati semua listriknya karena dia satu pusat atau satu rangkaian. Jadi bedanya adalah di titik tengahnya itu ya. Kemudian yang kedua adalah stop kontak yang ada di rumah. Jadi gini, kalau rangkaian seri dia cuma satu stop kontak, switch on namanya. Jadi kalau misalkan switch on itu diklik, nyala semua. Ketika dimatikan, diklik lagi, maka mati semua. Beda sama yang ada di rumah. Kalau di rumah kan kita milih, mau nyalain lampu yang di ruang depan, maka pencet stop kontak on yang ada di ruang depan. Mau matiin ruang depan, mau nyalain yang di kamar, maka tinggal pencet stop kontak yang ada di di rumah di bagian kamar. Jelas ya? Nah, contoh lagi adalah kalau nggak ngerti stiker, namanya ini colokan listrik, tahu yang bulat yang biasanya buat apa sih namanya, buat kita nyolokin alat elektronik. Nah, itu juga merupakan rangkaian paralel. Jadi dia akan mengantarkan listrik ketika ada benda yang masuk ke dalamnya. Yang ketiga adalah rangkaian campuran. Nah, kalau rangkaian campuran gabungan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Oke anak-anak ibu, mudah-mudahan dapat dipahami ya. Nanti lebih jelasnya kamu bisa lihat di LKS. Kemudian nanti tugasnya adalah hanya membuat rangkaian seri aja ya, yang lebih mudah dan lebih hemat. Baterainya juga cuma 2, bohlamnya 2 aja, nggak usah banyak-banyak. Ibu yakin pada bisa lah, udah kelas 9 gitu ya, dulu di SD atau di MI atau pas kelas 7 kayaknya pernah bikin gitu ya. Jadi ibu rasa bisa lah bikin, waktunya juga masih lama ya, minggu ketiga di bulan September. Oke, sampai sini dulu materinya. Terima kasih. Oke, demikian tadi penjelasan materi tentang rangkaian listrik seri, paralel, dan campuran. Untuk tugasnya adalah, ada 2 tugas ya. Yang pertama, kamu membuat gambar rangkaian listrik, kemudian diupload di link Google Form yang disertakan bersama dengan video ini. Jadi kamu gambar dulu, boleh di buku tulis, boleh di buku gambar, kemudian difoto. Setelah difoto baru diupload di link Google Form-nya. Jelas ya? Kemudian tugas yang kedua adalah kamu membuat rangkaian listrik ini dengan menggunakan baterai sederhana dan bohlam lampu sederhana. Jadi bohlamnya yang 5 watt aja. Baterainya 2. Bohlam lampunya 2 seperti ini. Kalau mau buatnya seri, kalau mau buatnya paralel berarti lebih banyak.
Kalau mau buatnya campuran juga lebih banyak. Tapi kalau ibu menyarankan buatnya yang seri aja. Ya, buat. Kemudian kapan mengumpulkannya? Dikumpulkannya adalah minggu ketiga bulan September. Jadi waktunya lama. Nggak ada alasan nggak ngumpulin. Jelas ya. Jadi tugasnya ada dua. Tugas hari ini juga atau tugas di hari Kamis ini juga. Kamu harus membuat gambar rangkaian listriknya seri dan paralel, kemudian diupload di link Google Form bersama ini. Batas waktu mengerjakan gambar sampai jam 3 sore. Kan kalau batas biasanya kan sampai jam 12. Nah, karena gambar lama, jadi ibu kasih batas waktu sampai jam 3 sore. Kemudian tugas yang kedua, kamu harus membuat rangkaian listriknya di rumah bersama dengan orang tua boleh, sama kakaknya di rumah silakan. Dibuat rangkaiannya yang seri aja, yang murah nih, yang gampang. Jadi dia pakai baterai 2, kutub sama kutub dihubungkan. Kemudian ini saklarnya on off, kemudian ini kabel. Nah, ini adalah lampunya. Beli bolemnya yang 5 watt aja, yang kecil ya. Dibuat di rumah. Batas waktu mengumpulkan hasil karya rangkaian listriknya minggu ketiga bulan September. Nanti tanggalnya akan di-share oleh wali kelasnya masing-masing. Jelas ya anak-anak ibu, siswa-siswi kelas 9. Sekedar informasi, ini adalah tugas karya pertama untuk menolong nilai-nilai kamu yang masih ketinggalan. Jadi harus wajib dikerjakan ya. Oke, sampai sini dulu pertemuan kita pada kali ini. Pada pertemuan kali ini juga sekaligus menutup pertemuan kita di bab kedua. Artinya minggu depan kita tinggal mereview materi dan ulangan harian. Setelah itu kita akan menghadapi ulangan tengah semester. Jadi belajarnya yang rajin, tugasnya dikerjain supaya nanti lulus juga dapat hasil yang terbaik. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Tetap semangat anak-anak ibu, siswa-siswi kelas 9. Mudah-mudahan dalam mengerjakan tugasnya kita semua sama-sama diberikan kelancaran. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.